Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Artika Leprosi dari SMA Negeri 1 Paguyangan. Perkenalkan, nama saya Alfia Sulanjani dari SMA Negeri 1 Paguyangan. Perkenalkan, nama saya Sinanduna Cinta Yunitias dari SMA Negeri 1 Paguyangan. Halo semuanya. Di sini kita akan membahas materi pada bab transformasi geometri. Transformasi geometri adalah suatu perubahan posisi atau perpindahan dari suatu posisi awal x, y menuju ke posisi lain x aksen, y aksen. Transformasi geometri terbagi menjadi 4 jenis, antara lain 1. Translasi atau pergeseran, 2. Refleksi atau pencerminan, 3. Rotasi atau perputaran, dan 4. Dilatasi atau perkalian. Pada video kali ini, materi yang akan kita bahas adalah materi translasi. Namun, sebelum kita mulai, sebagai ilustrasi, perhatikan tayangan ini. Setelah melihat ilustrasi, apa kalian sudah mendapat gambaran seputar translasi? Apa ya translasi itu? Untuk lebih jelasnya, perhatikan penjelasan berikut ini. Beberapa hal yang harus diketahui dalam mempelajari materi translasi yaitu adalah definisi dari translasi itu sendiri. Translasi atau pergeseran merupakan transformasi yang memindahkan titik dengan jarak dan arah tertentu. Dari pengertian translasi tadi, dapat diketahui bahwa kunci dari translasi adalah pergeseran. Setelah mengetahui apa definisi atau pengertian translasi, selanjutnya kita akan mencari tahu notasi dari translasi. Notasi dari translasi yaitu titik A, x, y ditranslasikan dengan komponen translasi AB yang menghasilkan bayangan A aksen yaitu x aksen, y aksen. Selain notasi, kita juga perlu tahu rumus dari translasi. Rumus translasi ditulis dengan x aksen, y aksen sama dengan xy plus AB. Rumus translasi dilengkapi dengan keterangan x, y merupakan koordinat titik asal, x aksen, y aksen koordinat bayangan titik, A pergeseran ke kanan jika positif atau ke kiri jika negatif, B pergeseran ke atas jika positif atau ke bawah jika negatif. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut. Contoh soal yang pertama, titik A, koordinat 3,4 ditranslasi dengan komponen 1, 5, tentukan koordinat bayangan titik A. Mari kita bahas bersama dari permasalahan di atas. Bisa dirintis notasinya. Titik A, 3,4 ditranslasikan dengan 1, 5 menghasilkan A aksen, tanda kurung, X aksen, Y aksen. X aksen sama dengan 3 ditambah 1, Y aksen sama dengan 4 ditambah 5. Jadi, koordinat titik A aksen adalah 4,9. Diketahui segitiga ABC dengan koordinat titik A negatif 5,1
B negatif 1,1 dan C negatif 3,6. Titik A, B, dan C ditranslasikan dengan komponen 8, negatif 3. Tentukan bayangan segitiga A, B, C. Dengan menggunakan konsep translasi, yaitu X, Y ditranslasikan oleh A, B, sehingga bayangannya X tambah A, Y tambah B. Penyelesaian. Bayangan titik A, B, dan C oleh translasi 8, negatif 3 yaitu titik A negatif 5,1 ditranslasikan oleh 8, negatif 3, maka A aksen negatif 5 tambah 8, 1 tambah negatif 3. A aksen 3, negatif 2. Titik B. Negatif 1,1 ditranslasikan oleh 8, negatif 3, maka B aksen negatif 1 tambah 8, 1 tambah negatif 3. B aksen 7, negatif 2. Titik C. Negatif 3,6 ditranslasikan oleh 8, negatif 3, maka C aksen negatif 3 tambah 8, 6 tambah negatif 3. C aksen 5,3. Diperoleh A aksen 3, negatif 2, B aksen 7, negatif 2, dan C aksen 5,3. Gambar segitiga A, B, C, dan segitiga A aksen, B aksen, C aksen pada bidang koordinat sebagai berikut. Perhatikan gambar kedua segitiga tersebut. Segitiga ABC berbentuk segitiga sama kaki dengan AB 4 dan AC sama dengan BC sama dengan akar 29. Segitiga A aksen, B aksen, C aksen berbentuk segitiga sama kaki dengan AB aksen 4 dan A aksen, C aksen sama dengan B aksen, C aksen sama dengan akar 29. Luas segitiga ABC sama dengan luas segitiga A aksen, B aksen, C aksen sama dengan setengah kali alas kali tinggi sama dengan setengah kali 4 kali 5 sama dengan 10 satuan luas. Dari soal tersebut, kita dapat simpulkan bahwa translasi tidak mengubah bentuk dan ukuran bangun. Akibatnya, luas bangun bayangan sama dengan luas bangun asal. Penggunaan translasi dalam kehidupan sehari-hari, contohnya adalah yang pertama, bermain catur. Strategi yang dilakukan dengan cara memindahkan atau menggeser bidak di tempat yang tepat. Perpindahan atau pergeseran seluruh bagian bidak merupakan contoh dari translasi. Yang kedua, bermain mobil-mobilan. Seorang anak bermain mobil-mobilan, lalu mobil-mobilan itu ditarik dan didorong sesuai tarikan yang dilakukan anak. Perpindahan atau pergeseran seluruh bagian mobil merupakan contoh dari translasi. Yang ketiga, bermain perosotan. Permainan perosotan dimulai dari posisi tubuh di titik tertinggi dan meluncurkan diri ke titik terendah. Perpindahan atau pergeseran seluruh tubuh dari titik tertinggi ke titik terendah merupakan translasi.